Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat ini, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, bisa bekerja, bisa menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini, sebagaimana Allah berjanji akan menambah nikmatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan nikmat yang belum kita miliki ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, masih di dalam surah Al-Fatihah. Minggu yang lalu kita sebutkan bahwa surah Al-Fatihah ini ada namanya yang lain, yaitu Ummul Quran. Artinya induknya isi Al-Quran, induknya Al-Quran. Berarti surah Al-Baqarah sampai An-Nas itu anak-anaknya. Kenapa disebut Al-Fatihah ini induknya Al-Quran? Karena semua isi Al-Quran sudah diisyaratkan di dalam surah Al-Fatihah. Ini kita coba malam hari ini untuk menguraikannya, mudah-mudahan cukup waktu. Al-Quran itu di dalamnya disebutkan tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah. Di Al-Quran juga disebutkan tentang ibadah kepada Allah. Di Al-Quran juga disebutkan cerita, kisah-kisah orang-orang terdahulu, para nabi-nabi dahulu. Di Al-Quran juga disebutkan tentang bagaimana kita bermuamalah, hubungan sesama makhluk. Itu disebutkan di Al-Quran. Di Al-Quran juga disebutkan doa-doa. Nah, mulai dari tentang iman, ibadah, kisah-kisah nabi terdahulu, orang-orang terdahulu, doa-doa, itu semuanya dirangkum di dalam surah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut induknya Al-Quran. Di mana tentang tauhidnya di dalam surah Al-Fatihah, di awal ayat sudah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini sebenarnya erat kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah. Karena bismillah ini kalimat tauhid. Artinya apa? Dengan nama Allah, tidak ada yang lain. Berarti ini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bismillah dengan nama Allah, hanya Allah artinya. Ini tauhid. Berarti sudah disebutkan
di dalam surah Al-Fatihah tentang tauhid, tentang sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim ini kalau di Al-Quran itu sebanyak 114 kali disebutkan. Surahnya 114 surah kita, tapi hanya satu surah yang tidak ada bismillahnya, yaitu surah At-Taubah atau surah Baro'ah. Kenapa surah At-Taubah atau Baro'ah itu tidak ada bismillahirrahmanirrahim? Karena artinya Baro'ah itu kutukan. Jadi Allah tidak menyertakan kasih sayang di dalam kutukan. Tapi tetap berjumlah 114 bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Di dalam surah An-Naml ayat 30 itu disebutkan ketika Nabi Sulaiman menulis surah untuk Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman berkirim surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bunyi suratnya. Pendek aja surat Nabi Sulaiman itu. Isi suratnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kada panjang lebar suratnya, pendek. Sesungguhnya ini surat dari Sulaiman dan isinya bismillahirrahmanirrahim. Itu aja surat. Begitu Ratu Bilqis membaca, gemetar tubuh. Pendek suratnya tapi gemetar tubuhnya. Kenapa? Nabi Sulaiman ini raja, nabi, tapi tidak membanggakan dirinya. Justru yang disebutkannya, yang dibanggakannya adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, jadi bismillah ini sebenarnya kalimat tauhid. Itu artinya kita ini paling pertama dan sangat utama itu yang harus kita pelajari sebenarnya adalah ilmu tauhid. Karena tauhid itu akar. Sebagaimana yang sudah ulun sampaikan sebelumnya, tauhid itu akar, ibarat pohon. Tauhid itu akarnya, batangnya itu fikihnya, syariatnya. Sementara daun dan buah-buahnya itu akhlak tasawufnya. Jadi yang paling utama itu akar dulu. Kalau akarnya kuat, tertanam ke dalam tanah, maka pohon yang berdiri di atas tanah pun kokoh. Ditiup angin kayak apapun tidak bakalan roboh karena akarnya kuat. Nah, jadi ini sudah diisyaratkan di dalam surah Al-Fatihah. Kita ini harus menguatkan keimanan atau ketauhidan kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya nanti di dalam perjalanan hidup kita tidak goyah, tidak mudah terpengaruh oleh aliran macam-macam. Jadi ilmu tauhid dulu yang kita tanamkan. Bismillahirrahmanirrahim ini banyak di hadis-hadis disebutkan keutamaannya. Bahkan Imam Nawawi Al-Bantani itu menyebutkan di dalam kitab beliau Syafinatun Najah, Syarah Kashifatus Sajjah, itu barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur sebanyak 21 kali, katanya di situ ya, maka dia akan dijaga oleh Allah dari gangguan setan, dan rumahnya tidak kemalingan dan tidak mengalami gangguan yang lainnya. Kayak itu disebutkan di dalam kitabnya. Membacanya sebelum tidur, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali. Itu di dalam kitab Syafinatun Najah, Syarah Kashifatus Sajjah.
Nah itu. Namun yakin, ini kadang-kadang bujurlah. Nah itu sudah lain kisahnya. Bila ada kalimat bujurkah, ya, nah, ini yang penting disampaikan. Jadi sudah diisyaratkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin minggu yang lalu sudah kita sampaikan, Rahman Rahim Allah itu diberikan untuk kita, kasih sayang. Berarti kasih sayang itu berupa nikmat dari Allah. Nah, ketika kita mendapat nikmat, maka ucapan di mulut kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ayat keduanya. Habis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika dapat nikmat Rahman Rahim dari Allah, ucapannya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu isyaratnya, maksudnya. Ketika dapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Artinya puji-pujian itu hanya milik Allah. Kita ini tidak pantas dipuji. Yang pantas dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita memuji makhluk karena dia itu baik, itu hakikatnya kita memuji Allah. Atau Allah pun memuji makhluknya, itu hakikatnya sebenarnya Allah memuji dirinya sendiri. Kenapa? Karena semua pujian itu hanya milik Allah. Ketika kita dipuji orang karena kebaikan kita, karena keramahan kita, karena kita memiliki rasa kasih sayang, sesungguhnya kebaikan yang ada di dalam diri kita, kasih sayang yang ada di dalam diri kita, itu adalah kebaikan dan kasih sayang pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang memuji kita, sesungguhnya dia memuji Allah yang meminjamkan kebaikan kepada diri kita. Kita memuji orang itu karena pintar, karena ilmunya. Hakikatnya kita memuji Allah. Kenapa? Karena Allah yang meminjamkan ilmu kepadanya. Itu makna Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian itu, semua pujian apapun itu milik Allah. Allah memuji Nabi Muhammad, hakikatnya Allah memuji dirinya sendiri. Kenapa? Karena pujian yang ada pada diri Nabi Muhammad itu pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipuji orang, itu sadar diri. Terima kasih ya Allah, orang memuji ulun hakikatnya memuji pian. Karena kebaikan yang ada di dalam diri ulun pinjaman dari pian. Maka itu sebenarnya kadang-kadang kita nih merasa hebat, merasa bangga sendiri, lupa bahwa kehebatan kita ini adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di ayat ketiga diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Itu sesungguhnya Allah menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah. Diulang sampai 2 kali. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini menunjukkan isyarat bahwa di Al-Quran disebutkan tentang iman, tentang tauhid, tentang sifat-sifat Allah. Maka di dalam surah Al-Fatihah sudah diisyaratkan Maliki Yaumiddin. Nah, ini Allah yang menguasai hari akhir, hari pembalasan. Berarti di Al-Quran itu sudah disebutkan hari akhir. Ini diisyarat di sini di Al-Fatihah. Ada hari akhir, ada kematian, ada alam kubur, ada hari pembalasan, yaumil hisab, yaumil mizan, padang mahsyar, jembatan sirat, surga neraka. Ini diisyaratkan dalam Maliki Yaumiddin. Di Al-Quran sudah disebutkan. Dalam surah Yasin kemarin sudah kita sampaikan tentang hari akhir. Di Al-Fatihah juga sudah diisyaratkan. Maka pantas Al-Fatihah ini disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya kepadamu kami menyembah. Ini isyarat ibadah. Hanya kepadamu kami beribadah. Ini isyarat ibadah. Ibadahnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran mulai Al-Baqarah sampai An-Nas. Isyaratnya ada di dalam surah Al-Fatihah. Hebat Al-Fatihah ini. Kalau ditafsirkan, dijelaskan semua isi Al-Quran ada di dalamnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, ini ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, minta doa. Di Al-Quran sudah disebutkan doa-doa. Di dalam munajat ini dirangkum doa-doa yang ada di Al-Quran. Diisyaratkan di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon, meminta pertolongan. Itu isyarat doa. Di luar biasa Al-Fatihah. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ada salah seorang ulama menafsirkannya ini bermakna tawassul. Artinya apa? Sebelum kita meminta kepada Allah, itu hendaklah sembah dulu Allahnya. Ibadah dulu kepada Allah. Ibadah dulu. Jadi jangan cuma minta, tapi ibadah dulu baru minta. Ini kebanyakan kita minta aja, ibadahnya tidak. Sembahyang kada, puasa kada, zakat kada, ibadah lain kada. Giliran berdoa salanjung doanya. Ya Allah beri ulun rezeki. Ya Allah selamatkan ulun. Ya Allah beri ulun pasangan gini. Ya Allah berilah anak soleh soleha. Sembahyang kada, puasa kada, ibadah kada. Nah ini maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah dulu Allahnya, baru minta doa. Solat dulu kita, baru berdoa. Selesai solat. Puasa dulu, baru doa. Zakat dulu, baru doa. Maksudnya ibadah dahulu diutamakan, baru minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ini kisah, isyarat kisah-kisah para nabi-nabi dahulu. Isyarat kisah-kisah orang-orang soleh dahulu. Kan di Al-Quran sudah dikisahkan kisah para nabi, kisah orang-orang soleh. Disyaratkan di sini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lengkap sudah isi Al-Quran. Tauhid imannya ada, sifat-sifat Allah ada, ibadah ada, doa ada, kisah-kisah ada. Disyaratkan di dalam surah Al-Fatihah. Jadi ketika ada orang membaca surah Al-Fatihah mulai bismillah sampai waladdallin, itu sunat kita baca amin. Sunat membaca amin. Kata Nabi, idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam membaca Al-Fatihah, maksudnya sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu amin, ucapkanlah oleh kalian amin. Kata Nabi, barang siapa, kata Nabi, yang aminnya teimbai berbarengan dengan aminnya malaikat. Kapan aminnya malaikat itu? Ketika imam mengucapkan amin juga, maka malaikat pun amin. Di dalam sholat tuh, ketika sholat tuh lah, imam membaca, kalau kayak tadi tuh baca Al-Fatihah bismillah sampai waladdallin, orang pian membaca amin di belakang. Bila teimbai amin orang pian dengan aminnya malaikat, mendengarlah aminnya malaikat. Adalah yang mendengar malaikat ba'amin tadi, adalah amin, adalah yang mendengar. Karena kalau nah, bila malaikat itu amin,
ketika imam mengucapkan amin. Imam tuh harus amin juga, jangan habis walat dolin behine. Imam itu habis walat dolin amin juga, jangan makmum aja amin. Kenapa? Karena malaikat aminnya berimbai dengan aminnya imam. Nah orang pian sama, bila amin orang pian teimbai dengan malaikat, berarti teimbai juga dengan imam. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa orang pian diampuni oleh Allah yang terdahulu, dosanya diampuni. Cuma amin ya, dosa diampuni. Kaduyuh lah, nyaman apa duyuhnya? Amin. Jangan pengoler aminnya. Amin. Itu sedikit bisa dosa diampuni. Amin. Nah, semangat juga sedikit tuh. Jadi insya Allah dosa kita, ujar Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa diampuni oleh Allah, dosa yang telah lewat, yang lalu-lalu itu diampuni oleh Allah. Kayak itu juga ketika lagi berjamaah di luar sholat, ada yang membaca Al-Fatihah, salah seorang memimpin, itu sunat membaca amin. Berarti kenapa ada amin di ujung Al-Fatihah? Berarti Al-Fatihah ini doa. Al-Quran isinya ada yang doa-doa, sudah diisyaratkan di Al-Fatihah tadi ada doa. Nah ini luar biasa Al-Fatihah, mulai bismillah sampai waladhdallin, itu sudah mengisyaratkan semua isi Al-Quran. Maka pantas disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab, induknya Al-Quran atau induknya kitab suci Al-Quran. Walaupun 7 ayat, tapi isyarat. Yang namanya isyarat itu kan kada usah banyak-banyak, kada usah panjang-panjang. Kita aja nih berisyarat 2 anak umpamanya, berisyarat itu kan kada usah banyak-banyak. 2 anak lah, nyuruh mandi kalau kada usah banyak. Ayo lokasi mandi, lambat kena, kada usah kayak itu. Ayo isyarat ya, mandi aminya. Isyarat. Anak umpamanya minta tukarkan sepeda, bah. Tapi kayak ini aja bingung juga. Sepeda kan motor, atau bini minta 2 laki, bang. Ujar laki, minta lagi kah? Maka sudah tadi. Sekalinya minta tukarkan cincin. Nah ini isyaratnya ngali-ngali ada. Makanya harus jelas menafsirkannya nih. Al-Fatihahnya harus jelas menafsirkannya. Karena isyarat. Nah itu penjelasan ringkas surah Al-Fatihah. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi mudah-mudahan ada sangkutnya. Sedikit-sedikit gasan kita, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat menjelaskan isi Al-Qur'an, dan mudah-mudahan istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.